Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak ustazah? Alhamdulillah kalau anak ustazah semua sehat. Kalau ada yang sakit, kita doakan agar semoga Allah berikan kesembuhan baginya. Gak ada ruginya kan kita mendoakan orang lain kebaikan, malah justru kita mendoakan orang itu akan berbalik untuk kita juga ya. Nah, kalaupun anak-anak mendoakan kebaikan orang lain, misalnya semoga dia cepat bertobat. Nah, kemudian nanti karena berkat doa anak-anak orang tersebut tobat, maka anak-anak juga mendapatkan pahalanya sama seperti dia bertobat ya. Nah, sekarang Ustazah mau membahas atau kita akan memurajaah materi ya anak-anak ya. Pekan kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1 yaitu mengenal macam-macam sujud. Ada berapa macam-macam sujud? Ada dua. Kita next ya. Nah, yang pertama yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah ya. Sajadah ya. Ayat sajadah berjumlah 15 ayat ya, atau di dalam 15 surah ya. 15 surah atau 15 ayat, di mana di dalam satu surah itu terdapat satu ayat sajadah ya. Bisa anak-anak pahami ya. Hukum sujud tilawah yaitu hukumnya sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Syarat sujud tilawah itu ada 3. Sujud suci dari hadas dan najis. Lalu yang kedua menghadap kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, di dalam salat ya, dilaksanakan sekali sujud, bertakbir ketika sujud dan bertakbir lagi ketika bangun dari sujud. Jika saat kita sholat dan membaca ayat sajadah, maka kita hendaknya langsung sujud tanpa melakukan ruku dan iktidal lebih dulu ya. Jadi ketika kita sholat, kita membaca ayat sajadah ataupun kita mendengar ada bacaan ayat sajadah, kita langsung sujud tanpa ruku dan iktidal. Setelah membaca doa atau bacaan sujud tilawah selesai, sebaiknya kembali ke posisi berdiri seperti semula dan melanjutkan sholat. Jika dalam sholat berjamaah makmum mendengar bacaan ayat sajadah dibacakan, maka makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah ini jika imam tidak melakukannya. Jadi yang namanya makmum itu harus mengikuti imam. Sebaliknya, jika imam melakukannya, maka makmum harus ikut melakukannya juga. Ya, anak-anak ustazah, bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Kita lanjut. Bacaan sujud tilawah di dalam sholat itu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin ya. Kemudian kalau anak-anak misalnya mau ngapalin surat yang tadi, boleh ya. Ini kan merupakan suatu amalan sunnah ya. Hukumnya tadi adalah sunnah. Bisa nanti anak-anak lihat di materi ya. Nanti Ustazah bagikan ini filenya. Kita lanjut ya. Yang kedua yaitu sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud yang dilakukan ketika mendapat kebaikan atau terhindar dari bahaya. Hukum sujud syukur yaitu sunnah. Sama ya, hukumnya sunnah. Kita tata cara Ustazah Zila baru ini habis ngunyah makanan, jadi ngasih nyangkut-nyangkut nih. Kita lanjut ya, afwan ya. Tata cara pelaksanaan sujud syukur.
dilakukan 1 kali tanpa takbir dan tanpa salam, ya. Jadi kalau sujud syukur itu tanpa takbir dan tanpa salam, ya, sama juga dilakukannya 1 kali saja. Dilakukan di luar sholat, ya. Jadi sujud syukur hanya bisa dilakukan di luar sholat. Saat suci atau berhadas, lebih baik suci. Maksudnya sujud syukur ini boleh dilakukan saat berhadas, ya, tapi lebih baik suci gitu. Alhamdulillah, mumtazah bab 1. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan anak-anak ustazah yang salihah semuanya. Mudah-mudahan materi kita tentang macam-macam sujud anak-anak bisa memahaminya semua, ya. Nah, anak-anak kerjakan UH1, mengisi Google Form, ya. Jangan ada yang remedial, ya. Ustazah berharapnya sih jangan ada yang remedial, ya. Materinya kan sedikit, mudah-mudah kan. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa japri ustazah, ya. Itu saja dari Ustazah Zila. Kalau ada salah kata, ustazah minta maaf, ya, anak ustazah. Ustazah tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.